Pegunungan Pemakaman Langit terletak di wilayah barat laut dataran tengah. Kemungkinan besar banyak orang di benua saat ini tidak mengenal wilayah ini. Namun, wilayah ini sangat terkenal oleh beberapa generasi tua klan kuno. Ini karena tempat ini merupakan tempat klan Hun dan klan Zhao bertempur saat itu. Perang besar tersebut bahkan pernah mengguncang seluruh dataran tengah. Dahulu kala, terdapat medan perang kuno di kedalaman pegunungan. Medan perang itu sangat luas dan biasanya terdapat banyak binatang ajaib. Tempat itu bisa dibilang berbahaya. Oleh karena itu, tempat itu tampak agak terpencil. Medan perang kuno hari ini tampak agak misterius. Binatang-binatang ajaib yang dulunya berkeliaran tanpa kendali telah lenyap sepenuhnya. Bahkan, mustahil menemukan satupun binatang ajaib di medan perang yang luas ini. Pemandangan itu tampak seolah-olah mereka telah mendeteksi pertempuran besar yang mengguncang bumi yang akan meletus di tempat ini. Sesaat kemudian, deru angin kencang tiba-tiba bergema di atas pegunungan tanpa ada auman binatang buas. Sejumlah besar sosok terlihat muncul di cakrawala, dan dalam beberapa kilatan, mereka telah muncul di medan perang kuno ini. "Kita sudah sampai," ucap Guyuan. Kaki Guyuan mendarat dengan lembut di tanah. Tatapannya menyapu medan perang yang telah berubah menjadi reruntuhan ini. Tatapannya juga tampak sedikit rumit. Perang besar antara klan Hun dan klan Zhao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tak disangka pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Banyak alih dari ketika klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka segera menyisir pegunungan ini sebentar untuk berjaga-jaga terhadap penyergapan yang dilakukan klan Hun. "Sepertinya klan Hun belum tiba," ucap Yanjin sembari melangkah maju. Ia memandang medan perang kuno yang agak tandus ini dan kemudian berkomentar. Guyuan mengangguk pelan sebagai respon. Selain beberapa binatang ajaib yang gemetar karena tekanan mereka, tidak ada tanda-tanda aura dari para ahli klan Hun. "Mereka dari aliansi Istana Langit telah tiba," ucap Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan tersenyum menatap langit utara. Riak-riak familiar juga samar-samar terpancar dari titik itu. Semua orang melihat ke arah itu setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Namun, mereka tidak dapat melihat siapapun. Meskipun demikian, tak seorang pun meragukan kata-kata Xiaoyan saat ini. Selain Guyuan, kemungkinan besar tak ada orang lain yang hadir yang dapat menandingi Xiaoyan dalam hal kekuatan spiritual. Tak lama setelah semua orang memusatkan perhatian, suara angin kencang tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu, segerombolan manusia hitam menyerbu dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi ketika klan. "Sepertinya aliansi Istana Langit benar-benar mengerahkan seluruh kekuatannya," ucap Lei Ying dan Yanjin. Kejutan melintas di mata Yanjin dan Lei Ying saat mereka melihat barisan yang luas dan perkasa itu. Meskipun aliansi Istana Langit mungkin kalah dari klannya dan klan Li dalam hal elit, jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang mengerikan. "Sepertinya kita tidak terlambat," ucap Yalau. Bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang di depan tentu saja Yalau. Di belakangnya ada Cailin dokter berkecil, Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur Menara Pil dan Pak Tua Senong pun mengikuti. Sepertinya Yalau dan yang lainnya telah sibuk merekrut tetua ini yang memiliki pencapaian luar biasa dalam keterampilan alkemis. Kedua belah pihak tentu saja tidak terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Leluhur Menara Pil dan Pak Tua Senong bisa dibilang akrab dengan ketiga klan tersebut. Mereka tentu saja punya banyak hal untuk dibicarakan setelah mereka bertemu. Sedangkan Xiao Chen di sisi lain hanya melirik orang-orang dari ketiga klan sebelum berjalan menuju Xiaoyan. "Apakah kau baik-baik saja?" ucap Xiao Chen. Xiao Chen melirik Xiaoyan. Wajah tegasnya menunjukkan senyum saat ia bertanya. Menanggapi hal tersebut, Xiaoyan juga menyeringai di hadapan kerabat ini yang juga bisa dianggap leluhurnya. Kemudian ia mengangguk. Namun ia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi pada Xiao Xuan saat ini. Ia mengerti bahwa Xiao Chen dan Xiao Xuan sangat dekat. Jika Xiao Chen mengetahui berita ini, kemungkinan besar itu akan menjadi pukulan telak baginya.
Oleh karena itu, tidak ada salahnya untuk merahasiakannya sementara waktu. Saat Xiaoyan sedang mengobrol dengan Xiao Chen, aroma harum tiba-tiba menyeruak. Ia mendongak dan melihat wajah Cailin yang memikat. Xiaoyan hanya menggosok hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Cailin yang agak dingin. "Kakak Cailin, kita bertemu lagi. Apakah Xiao Xiao baik-baik saja?" ucap Sunar yang berdiri di samping Xiaoyan melihat Cailin berjalan perlahan. Riak juga muncul di matanya sebelum ia bertanya dengan senyum lembut. Wajah dingin Cailin menunjukkan senyum tipis setelah mendengar ini. Kemudian ia berkata dengan lembut, "Dia baik-baik saja, namun dia sedang meratapi seseorang yang selalu tidak ada di rumah," ucap Cailin. Sunar tersenyum mendengar kata-kata itu, sedangkan Xiaoyan di sampingnya hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya. Dari sikapnya, sepertinya Cailin agak kesal karena ia telah lama menghilang. "Apakah lukamu sudah sembuh?" ucap Cailin sedikit mengernyitkan bibirnya setelah melihat sikap Xiaoyan. Nada suaranya tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Meskipun ia sedikit marah kepada Xiaoyan karena tidak pulang meskipun terluka, akal sehatnya masih mendominasi. Perasaan seperti itu hanyalah sesuatu yang bisa dirasakan seorang wanita. "Aku sudah pulih sepenuhnya," ucap Xiaoyan sembari tersenyum. Ia segera menyapu pandangannya dan bertanya, "Apakah aliansi tidak takut seseorang menghancurkan fondasinya dengan begitu banyak ahli yang dikirim?" ucap Xiaoyan. "Yalo berkata bahwa ini sangat penting bagimu," jawab Cailin. Mendengar itu, Xiaoyan terkejut dan hatinya langsung menghangat. Dengan kedatangan pasukan dari aliansi Istana Langit di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih ramai. Selain itu, banyak ahli dari dataran tengah di luar pegunungan juga tertarik dengan aktivitas tersebut. Namun, mereka tidak berani melangkah ke dalam pegunungan setelah tiba di pegunungan pemakaman langit. Ini karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang mengerikan. Jika mereka tersesat ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, kemungkinan besar mereka pasti akan musnah. Setelah interaksi singkat dengan pertemuan kedua belah pihak, semua orang kembali bersikap hati-hati. Pandangan mereka menyebar ke seluruh area meliputi pegunungan pemakaman langit, dan setiap ada aktivitas yang terjadi akan langsung menjadi umpan balik bagi kelompok Xiaoyan. Waktu berlalu perlahan di tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiaoyan dan Guyuan yang sedang duduk di atas batu besar tiba-tiba membuka mata mereka bersamaan. Sebuah suara pelan membuat semua orang tiba-tiba menegang. "Mereka telah tiba," ucap Xiaoyan dan Guyuan. Bagian dalam gunung tiba-tiba menampakkan lapisan kabut hitam setelah suara mereka berdua terdengar. Kabut hitam menyelimuti tempat itu, hingga akhirnya berubah menjadi terowongan spasial yang sangat besar. Banyak aura jahat yang dahsyat juga menyembur darinya. Kabut hitam membumbung tinggi di langit dan langsung menghalangi sinar matahari. Seketika, suhu di sekitarnya turun. Aura gelap dan dingin juga perlahan mulai menyebar. Sesaat kemudian, kabut hitam bergolak di langit dan sosok Huntiandi muncul entah dari mana. Matanya menyapu pasukan besar di bawah. Senyum tersungking di wajahnya saat ia mulai berbicara. "Pegunungan pemakaman langit ini sudah lama tidak semarak seperti hari ini," ucap Huntiandi. Api pemakan ketiadaan, 4 sen iblis klan Hun, dan banyak ahli klan Hun lainnya juga berkelebat dan muncul di belakang Huntiandi. Tampaknya klan Hun juga menyadari pertempuran hari ini. Oleh karena itu, mereka juga telah mengerahkan cukup banyak ahli. "Huntiandi, kembalikan giok kuno dari 3 klan kami. Kalau tidak, kami pasti akan menyerang alam kumuh di masa depan," ucap Lei Ying berteriak dengan dingin. Ekspresinya juga nampak muram setelah melihat Huntiandi muncul. Kehilangan giok kuno itu membuatnya sangat marah. Tentu saja, ia tak kuasa menahan amarah di hatinya setelah melihat pihak lain. "Menyerang alam Hun? Mungkin tak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup melakukannya," ucap Huntiandi tertawa terbahak-bahak menghadapi teriakan Lei Ying yang marah. Ia langsung mengabaikannya dan menatap Xiaoyan. Sesaat kemudian, ia berkata dengan suara lirih, "Apa rencanamu? Apakah kau akan menggunakan giok kuno itu untuk menukar orang yang kau inginkan
atau kau akan merebutnya dengan paksa, ucap Huntiandi. Mata Xiaoyan tidak bergeser saat ia menatap Huntiandi dan kemudian berkata perlahan, "Aku ingin bertemu dengan ayahku," ucap Xiaoyan. Huntiandi melirik Xiaoyan setelah mendengar ini. Ia segera melambaikan tangannya dan ruang di belakangnya berfluktuasi. Suara rantai segera terdengar. Setelah itu, sebuah penjara yang terbentuk dari kabut hitam muncul di langit. Ada sosok tua yang duduk di dalamnya. Banyak rantai melilitnya erat seperti ular berpisah. Begitu penjara itu muncul, mata Xiaoyan tertuju pada sosok tua itu. Tubuhnya pun tanpa sadar bergetar. Meskipun agak kabur, darah yang mengalir dalam tubuh Xiaoyan langsung memberitahunya bahwa sosok itu memang ayahnya. Puluhan tahun telah berlalu. Kepala klan yang bersemangat tinggi dari masa lalu telah berubah menjadi sosok tua berambut putih ini. Tubuhnya yang awalnya kuat telah menjadi kurus dan rapuh selama masa ini, dan dia telah dipenjara selama puluhan tahun. Tubuh Xiaoyan terus gemetar. Ia menatap rantai logam berat di tubuh tua itu. Gelombang demi gelombang hasrat memusnahkan yang liar bergolak di dalam hatinya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat, membiarkan kukunya menekan telapak tangannya. "Huntiandi, jika aku punya kesempatan untuk mengalahkanmu, aku akan menghancurkan klan Hunmu," ucap Xiaoyan. Mata merah darah Xiaoyan tiba-tiba tertuju pada Huntiandi. Suaranya serak dan rendah. Pada saat yang sama, gejolak spiritual yang tak tertandingi menyebar bak gelombang serta menempatkannya di tengah. Seketika, awan gelap bergulung dan guntur bergemuruh. "Keadaan jiwa tingkat D," ucap para ahli dari klan Hun yang baru saja memberi Xiaoyan senyum meremehkan, tiba-tiba menegakkan ekspresi mereka setelah fluktuasi spiritual dipancarkan. Bahkan Huntiandi pun akhirnya sedikit berubah. Jelas bahwa ia tidak menyangka bahwa kekuatan spiritual Xiaoyan benar-benar melonjak hingga tingkat seperti itu hanya dalam waktu setengah bulan. "Xiaoyan, kau memang hebat," ucap Huntiandi. Suara Huntiandi rendah dan dalam, namun ada sedikit niat memusnahkan di dalamnya. Karena pada dasarnya, Xiaoyan yang sekarang akhirnya membuatnya merasa sedikit terancam. "Xiaoyan," gumam Xiaozan. Sosok tua yang terbelenggu erat oleh rantai logam di dalam kurungan itu tiba-tiba gemetar mendengar kata-kata Huntiandi. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Ekspresi muram terpancar di matanya, hingga akhirnya pandangan mereka tertuju pada pemuda berpakaian hitam yang melayang di langit tak jauh darinya. Tubuhnya langsung menegang, air mata mengalir deras dari matanya. Suara serak tuanya dipenuhi kesedihan yang tak terkira. "Yan Er," ucap Xiaozan. Sesaat kemudian, seluruh tempat itu sunyi senyap. Hanya suara tua yang menggema di langit yang menyebabkan kesedihan tak berujung. Xiaoyan masih muda dan lemah ketika mereka berpisah saat itu. Namun, perpisahan itu telah berlangsung selama puluhan tahun. Kebencian memenuhi hatinya selama periode waktu yang panjang ini. Ia telah berlatih sekuat tenaga, berkali-kali lolos dari kematian sambil menembus batas kemampuannya. Semua itu hanya demi menyelamatkan sang ayah yang dulunya begitu memanjakannya dan membiarkan sang ayah kembali menikmati hidup di masa tuanya. Di sisi lain, Gu Yuan dan yang lainnya terdiam saat ia menatap pemuda kurus di udara. Mereka tahu banyak tentang masa lalu Xiaoyan. Karena itu, mereka jelas memahami betapa besar usaha dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Orang biasa hanya bisa melihat pencapaiannya yang luar biasa. Namun, mereka lupa betapa banyak pertempuran hidup dan mati yang tersembunyi di balik pencapaian yang mencolok ini. "Orang ini benar-benar pria sejati. Aku yakin tak seorang pun di klan Liku yang bisa menandinginya," ucap Lei mendesah pelan dan bergumam. Xiaoyan perlahan-lahan mampu menanjak dari sosok pemuda yang lembut saat itu menjadi raksasa yang bahkan mereka pun harus anggap serius. Selain itu, ia juga perlu melarikan diri dari para utusan yang dikirim klan Hun selama periode ini. Perjalanan yang sulit itu tidak hanya gagal menyebabkan pemuda itu lenyap di masa mudanya, tetapi malah menjadi batu loncatan baginya untuk melangkah ke jalan menuju kekuatan. Mereka semua mengakui bahwa mereka pasti tidak akan bisa melakukannya lebih baik daripada Xiaoyan jika mereka ada di posisinya. Lagi pula, Xiaoyan hanyalah mengandalkan dirinya sendiri. Klan Xiao yang dulunya terkemuka
tidak mewariskan kekayaan apapun kepadanya. Di sisi lain, para ahli dari klan Le terdiam mendengar desahan lembut Lei Ying, karena pada dasarnya mereka tak mampu membantahnya. "Kakak Xiaoyan," ucap Sunar. Sunar menggigit bibirnya pelan. Matanya yang indah memerah saat ia menatap punggung Xiaoyan yang bergetar. Ia bisa merasakan luapan emosi di hati Xiaoyan. Ia sangat menyadari usaha yang telah dilakukan Xiaoyan selama bertahun-tahun ini. Sosok tua di dalam penjara itu mengangkat tangannya dengan susah payah. Matanya menatap tajam ke arah pemuda berpakaian hitam itu. Ia masih bisa melihat jejak-jejak masa mudanya di wajah yang telah dewasa. Putranya yang dulu ia banggakan kini benar-benar muncul kembali di hadapannya. Air mata terus mengalir di matanya. Setelah itu, ia tiba-tiba berteriak dengan keras. "Yanar, cepat pergi," ucap Xiaozan. Setelah dipenjara oleh klan Hun selama bertahun-tahun, ia jelas menyadari betapa mengerikannya klan Hun. Do Huang atau bahkan Do Song yang mampu mendominasi kekaisaran Jiama saat itu hanyalah dianggap biasa saja di tempat itu. Kekuatan seperti itu cukup untuk membuat seseorang merasa putus asa. Xiaoyan menatap sosok tua yang diikat dengan rantai logam berat. Sesaat kemudian, ia tersenyum dan mengangkat kepalanya. Ia menghirup udara dalam-dalam. Seberat apapun penderitaan yang telah ia derita, setidaknya ayahnya masih hidup. "Pemandangan yang mengharukan," ucap Hun Tiandi sembari tertawa kecil. Sesaat kemudian, matanya menatap Xiaoyan dan berkata, "Mungkin aku seharusnya berterima kasih kepada kalian. Ayahmu memiliki bakat biasa. Jika dia berlatih secara normal, dia tidak akan bisa mencapai kelas Do Huang seumur hidupnya. Agar dia bisa hidup dengan aman sampai sekarang, kami telah memberinya cukup banyak pil obat dari klan Hun kami. Kalau tidak, kecelakaan seperti itu mungkin sudah lama menimpanya," ucap Hun Tiandi. Di sisi lain, Kuyuan dan yang lainnya mengerutkan kening mendengar kata-kata Hun Tiandi. Namun, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Ia mengangguk pelan dan tertawa. "Tenang saja, Xiaoyan akan mengingat kebaikan besar ini," ucap Xiaoyan. Lei Ying dan lainnya terkejut melihat senyum di wajah Xiaoyan. Rasa dingin yang mendalam menjalar di hati mereka. Seseorang dengan tatapan tajam tidaklah menakutkan. Seseorang yang menakutkan adalah seseorang yang mampu mempertahankan senyum di wajahnya sementara niat memusnahkan berkobar di dalam hatinya. Wajah Hun Tiandi sedikit berkedut. Karena pada dasarnya, bakat Xiaoyan sama mencoloknya dengan Xiao Xuan saat itu. Namun, kekejaman Xiaoyan jelas jauh melampaui Xiao Xuan. Hun Tiandi menatap mata merah darah Xiaoyan. Ia jelas mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Xiaoyan sebelumnya bukanlah sekedar kata-kata kemarahan. Jika Xiaoyan diberi kesempatan, Hun Tiandi yakin Xiaoyan pasti akan membasmi seluruh klan Hun hingga tak tersisa. Namun, kemungkinan besar kesempatan seperti itu akan sangat sulit muncul. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengebalkan tangannya. Sebuah batu giok kuno berkelebat dan muncul. Itu adalah giok dewa kuno Tause yang terakhir. Xiaoyan tidak mencoba menggunakan batu giok palsu. Ia tahu bahwa metode ini tidak akan berhasil pada seorang ahli seperti Hun Tiandi. Melihat itu, keserakahan dan hasrat melintas di mata Hun Tiandi saat ia menatap giok kuno di tangan Xiaoyan. Karena begitu ia mendapatkan potongan giok kuno terakhir ini, ia akan mengetahui lokasi rumah kuno Dewa Tause dan kemudian membukanya. Pada saat itu, ia akan benar-benar melompat menjadi penguasa dunia ini setelah ia mendapatkan pil embrionik tingkat di dalamnya. Dan pada saat itu, apa yang disebut aliansi itu akan seperti semut di matanya. Satu jentikan tangannya dapat dengan mudah menghancurkannya. Tubuh kelompok Lei Ying menjadi jauh lebih tegang setelah mereka melihat Xiaoyan mengeluarkan giok kuno itu. Namun, tak seorang pun bersuara menghentikan Xiaoyan saat ini. Melihat penampilannya sebelumnya, ia kemungkinan besar akan melawan siapapun yang mencoba menghentikannya menyelamatkan ayahnya saat ini. Kita akan bertukar orang dan batu gioknya. Kau seharusnya mengerti betapa mudahnya bagiku memusnahkan ayahmu. Karena itu, sebaiknya kau jangan biarkan aku melihatmu melakukan trik apapun, ucap Hun Tiandi sembari mengalihkan pandangannya saat berkata perlahan. Xiaoyan melirik Hun Tiandi. Ia merentangkan tangannya dan giok kuno itu perlahan naik di bawah kendalinya. Melihat ini,
Hun Tiandi pun melambaikan lengan bajunya. Penjara yang dibentuk oleh kabut hitam itu pun mulai tercerai-berai. Dengan jentikan jarinya, rantai logam di tubuh Xiaozan terlepas. Akhirnya, ia mengebalkan tangannya. Tangan itu berubah menjadi sinar cahaya hitam yang mencekram Xiaozan. Hun Tiandi melambaikan tangannya yang besar. Xiaozan dibawa ke arah Xiaoyan di bawah kendali cahaya hitam. Setelah itu, sebuah pikiran terlintas di benak Xiaoyan dan Gyokuno itu pun melesat langsung ke arah Hun Tiandi. Pada saat yang sama, Xiaoyan menekan jari-jari kakinya ke udara dan melesat maju. Tangannya yang besar meraih Xiaozan. Sebuah kekuatan hisap meletus dan ia menariknya. Ia menebas tangannya ke bawah dan belenggu hitam di sekitar tubuh Xiaozan pun terpotong. Hun Tiandi meraih Gyokuno itu tepat saat Xiaoyan berhasil menyelamatkan Xiaozan. Meskipun tenang, ia tak kuasa menahan tawa saat merasakan kehangatan Gyokuno itu. Kini setelah Gyokuno itu berada di tangannya, ia sudah bisa membayangkan dirinya melangkah ke panggung impiannya. Di sisi lain, tubuh Xiaoyan yang bersemangat bergetar tanpa sadar saat ia menangkap Xiaozan. Tubuhnya melesat dan ia dengan cepat terbang ke dalam aliansi. Setelah itu, ia dengan hati-hati menurunkan Xiaozan. "Yan-er, itu benar-benar dirimu," ucap Xiaozan. Xiaozan baru saja terbebas dari belenggu dan diselamatkan dalam sekejap. Ia baru saja kembali fokus ketika melihat wajah yang berada di dekatnya. Tangannya yang gemetar juga menyentuh wajah Xiaoyan. Ekspresi ketakutannya seolah-olah ia takut ini hanyalah ilusi. Padahal ia selalu berharap hari ini akan tiba. Ayah telah menderita. Maafkan aku," ucap Xiaoyan. Melihat Xiaozan yang setipis es, bahkan Xiaoyan pun tak kuasa menahan rasa merah di matanya. Kedua kakinya juga berlutut berat di depan Xiaozan. "Itu benar-benar dirimu," ucap Xiaozan. Tangan Xiaozan menyentuh wajah Xiaoyan dengan gemetar. Ia merasakan kehangatan itu dan air matanya mengalir deras. Pemandangan ini juga membuat semua orang di sekitarnya merasa sedih. "Yan-er, cepat bangun. Ini semua karena ayah tidak berguna," ucap Xiaozan. Xiaozan menyeka air matanya. Ia buru-buru mengangkat Xiaoyan dan menatap wajahnya yang kini tampak lebih dewasa daripada sebelumnya. Wajahnya tanpa sadar menunjukkan ekspresi bahagia. Hal yang sangat ingin dilihat seorang ayah adalah pertumbuhan anaknya. Karena bahkan orang yang paling ia khawatirkan ketika ditangkap saat itu adalah putra bungsunya. Namun, anak ini adalah keajaiban dan kebanggaan terbesarnya. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam sambil menatap Xiaozan yang tampak berantakan, yang tampak jauh lebih tua dibandingkan sebelumnya. Kemudian ia berkata dengan lembut, "Ayah, kakak laki-laki dan kakak laki-laki kedua semuanya menunggumu. Aku akan membawamu menemui mereka setelah masalah ini selesai. Sekarang, izinkan aku menyelesaikan beberapa hal," ucap Xiaoyan. "Lindungi ayahku," ucap Xiaoyan menoleh dan berbicara kepada para ahli dari aliansi Istana Langit di sampingnya. "Ketua aliansi, yakinlah bahwa kami akan melindunginya sampai akhir," ucap para anggota aliansi Istana Langit. Puluhan ahli Istana Langit yang telah mencapai puncak kelas dusun segera menjawab dengan hormat setelah mendengar ini. Mereka segera bergerak dan muncul di sekitar Xiaozan serta memberinya perlindungan yang ketat. "Yan-er, ini," ucap Xiaozan. Xiaozan terkejut menyaksikan pemandangan ini. Orang-orang di sekitarnya memiliki aura yang kuat dan juga menakutkan. Mereka dianggap cukup kuat bahkan di klan Hun. Namun, ia merasakan ketidakpercayaan yang mendalam di hatinya saat menyaksikan para ahli di matanya begitu hormat saat berbicara kepada Xiaoyan. Mungkinkah putra muda yang dulu perlu ia lindungi kini telah menjadi sekuat ini? "Ayah tidak perlu khawatir, mereka akan menjagamu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menahan emosi di dalam hatinya. Ia tersenyum tipis ke arah Xiaozan sebelum akhirnya berbalik. Niat memusnahkan yang sangat gelap dan dingin menyelimuti matanya. Hasrat memusnahkan di dalam hatinya telah mencapai taraf yang tak terkendali. Oleh karena itu, dia harus memusnahkan apapun yang dia inginkan. Di sisi lain, Guyuan Lei dan lainnya mengalihkan pandangan mereka ketika Xiaoyan berbalik. Mereka menatapnya. Ada juga rasa dingin yang melonjak di mata mereka.
Klan Hun telah berhasil mengumpulkan semua giok Dewa Kuno Tause. Mereka tentu saja tidak boleh dibiarkan pergi begitu saja. Xiaoyan menundukkan dagunya menghadapi tatapan mereka. Ia sekarang mengangkat kepalanya dan menatap Hun Tiandi yang sedang memegang giok kuno dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Lengkungan ganas terbentuk di sudut mulutnya. Ia segera tersenyum dan berbicara dengan lembut. "Ayo serang," ucap Xiaoyan. Niat memusnahkan yang melonjak menyebar ke seluruh tempat saat kata-kata itu diucapkan.